Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 200201055 dari kelas Teknik Elektronika 2B Politeknik Negeri Cilacap. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang hirab. Langsung saja penjelasannya tentang hirab. Yang pertama, kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga mengganggu efektivitas kerja seseorang. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 5, yaitu faktor man, tool atau mesin, material, method, environment, bahan baku, dan faktor lingkungan. Metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAC merupakan rangkaian proses identifikasi bahaya dalam aktivitas rutin dan non-rutin. HIRAC adalah usaha pencegahan dan pengurangan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Hindari dan meminimalkan resiko yang terjadi secara tepat dengan cara menghindari dan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja serta pengendaliannya dalam rangka melakukan proses kegiatan sehingga prosesnya menjadi aman. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya merupakan bagian sistem manajemen risiko yang merupakan dasar dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. yang terdiri dari identifikasi bahaya atau hazard identification, penilaian risiko atau risk assessment, dan pengendalian risiko. Dengan melihat adanya potensi bahaya serta banyaknya angka kecelakaan kerja yang ada di section marking cutting, dirasa perlu untuk melakukan analisis potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAC yang bertujuan untuk mengetahui bahaya apa saja yang ada di section marking cutting, mengetahui penilaian risiko kecelakaan kerja, dan melakukan pengendalian risiko kecelakaan kerja untuk merekomendasikan perbaikan kepada manajemen perusahaan. Risiko atau risk adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur dengan hukum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai likelihood dan consequence. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risiko risk assessment yaitu likelihood atau L dan severity S atau consequence C. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity atau consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level. Pengendalian risiko atau risk control adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan skala prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian risiko yang disebut hierarki pengendalian risiko. Untuk level kriteria dari consequence, yang pertama ada insignification. Di sini tidak terjadi cedera dan kerugian finansial kecil. Yang kedua minor, P3K penanganan di tempat dan kerugian finansial sedang. Yang ketiga moderat, memerlukan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar, dan kerugian finansialnya besar. Yang keempat major, cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, penanganan luar area tanpa efek negatif, dan kerugian finansial besar. Kelima, catastrophic, menyebabkan kematian, keracunan, hingga keluar area dengan efek gangguan
kerugian finansial yang besar juga. Kemudian level kriteria dari likelihood, yang pertama almost certain, itu terjadi hampir di semua keadaan. Yang kedua likely, sangat mungkin terjadi hampir di semua keadaan. Yang ketiga possible, dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang keempat unlikely, atau kemungkinan terjadinya jarang. Yang kelima rare, hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Hierarki atau metode yang dilakukan untuk pengendalian resiko antara lain ada eliminasi atau elimination, yaitu upaya menghentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua substitusi atau substitution, yaitu penggantian bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Yang ketiga rekayasa atau engineering, yaitu mengubah desain tempat kerja mesin, peralatan, atau proses kerja menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi, difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP sebagai mengurangi tingkat risiko. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD, langkah yang berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Nah, di sini ada contoh hierarki proses pekerjaan yang ada di section marking cutting, terdiri dari proses marking dan proses pemotongan atau cutting. Yang pertama, contoh hierarki prosesnya ada aktivitas pemotongan, identifikasi bahaya, gram serta percikan api asap dari proses pemotongan. Resikonya adalah mata terkena gram, mata terkena percikan api, dan gangguan pada saluran pernafasan. Untuk L-nya 4, C-nya 4, S-nya 16. Atau 4 dikali 4 sama dengan 16. Risk levelnya yaitu ke dalam ekstrim. Risk controlnya memodifikasi APD yang telah digunakan tetapi tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Hierarchy of controlnya rekayasa engineering. Yang kedua ada proses membersihkan material yang telah dipotong. Identifikasi dari bahaya tersebut ada material panas. Resikonya tangan melepuh atau luka bakar ringan. L-nya 3, C-nya 2, dan S-nya menjadi 6 atau 3 dikali 2. Risk levelnya ke dalam sedang. Risk controlnya menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku. Hierarchy of controlnya alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga ada proses mengecek kembali material yang telah dipotong. Identifikasi bahaya, ada material panas. Risikonya tangan melepuh atau luka bakar ringan. L-nya 3, C-nya 2, dan S-nya menjadi 6. Risk levelnya sedang. Risk controlnya menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan hierarchy of controlnya alat pelindung diri atau APD seperti yang nomor 2. Kemudian yang keempat ada proses memindahkan material yang telah dipotong untuk memasuki proses selanjutnya. Identifikasi bahayanya dan material terjatuh. Risikonya tertimpa material yang jatuh ketika diangkat. L-nya 3, C-nya 3, S-nya menjadi 9 atau 3 dikali 3. Risk levelnya tinggi. Risk controlnya SOP cara pengangkatan material yang baik dan benar. Hierarchy of control administratif. Yang kelima ada proses membersihkan dan merapikan area kerja setelah melakukan proses pemotongan. Identifikasi bahayanya area kerja berdebu. Resikonya gangguan pada saluran pernafasan. L-nya 3, C-nya 2, dan S-nya menjadi 6. Risk levelnya sedang. Risk controlnya menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku.
hierarchy of control-nya alat pelindung diri atau APD. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penilaian risiko atau risk assessment yang telah dilakukan oleh penulis, dapatkan 4 kategori risk level, yaitu risiko rendah atau low risk, risiko sedang atau medium risk, risiko tinggi atau high risk, dan risiko ekstrim atau extreme risk. Pada risiko rendah atau low risk, yaitu kaki tertimpa toolbox yang jatuh. Pada risiko rendah atau low risk, yaitu kaki tertimpa toolbox yang jatuh. Untuk risiko rendah atau medium risk, yaitu tangan terkena hantaman palu, gangguan pada saluran pernafasan, kerusakan pada selang LPG dan oksigen, serta tangan melepuh atau luka bakar ringan. Sedangkan untuk risiko tinggi atau high risk, yaitu anggota tubuh terjepit, terbentur dan tertimpa material yang terjatuh, kaki tertimpa mesin, tubuh menjadi lemas, dan kebakaran di area kerja. Terakhir, untuk risiko ekstrim atau extreme risk yang ada di section marking cutting, yaitu mata terkena kram dan mata terkena percikan api pada saat aktivitas pemotongan atau cutting. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.